Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di podcast pertamaku. Aku namain podcast ini Podcast Sadare. Kenapa kok aku namain podcast Sadare? Karena aku ingin kalian yang dengerin podcast ini nanti setelah dengerin podcast ini kalian sadar dengan diri kalian sendiri gitu. Oke, aku mau kenalan dulu ya. Aku Visna Adila, boleh dipanggil Visna, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di podcast kali ini tema yang akan aku bahas ini persis sih sama salah satu judul lagu yang siapa yang gak kenal judul lagu ini. Judul lagu ini udah familiar pastinya di telinga kalian, yakni Kesempurnaan Cinta. Ini salah satu judul lagu yang yang dibawain oleh artis itu ya, siapa? Rizky Febian kalau gak salah. Tapi di sini aku gak akan bahas kenapa Rizky Febian nyiptain lagu ini, siapa itu Rizky Febian, aku gak akan bahas itu. Tapi aku akan bahas makna kesempurnaan cinta kalau dilihat dalam pandangan Islam atau dilihat dalam perspektif tasawuf. Berat banget gak sih? Gak apa-apa, kita belajar bersama-sama di sini, oke? Sebelum itu ngomongin tentang cinta. Cinta iku apa sih rek? Cinta iku apa sih rek? Bagaimana cinta itu menurut kalian? Apa yang terbesit di kepala kalian saat ada orang ngomong cinta? Bertepuk sebelah tangan? Atau gak ada kepastian? Atau di ghosting melulu cinta itu? Atau gimana? Canda-canda, oke. Kalau menurut aku sendiri sih, cinta itu kalau dilihat secara umum artinya itu perasaan suka, perasaan senang, perasaan sayang terhadap sesuatu, seseorang atau lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang cinta, kalau dilihat dalam perspektif tasawuf, ini tuh tidak lepas dari salah satu sufi, salah satu filsuf yang terkenal dengan konsep cinta atau konsep mahabbahnya. Ya, siapa yang gak kenal sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah? Beliau adalah salah satu sufi perempuan yang mengajarkan ilmu tasawuf dengan konsep cinta. Robiah Al-Adawiyah itu pernah ditanya seperti aku nanya di awal tadi. Cinta itu apa sih rek? Bagaimana pendapat cinta menurut Robiah Al-Adawiyah? Robiah Al-Adawiyah pernah ditanya seperti itu dan beliau menjawab seperti ini. Sukar menjelaskan apa hakikat cinta itu. Cinta itu hanya memperlihatkan kerinduan gambaran perasaan seseorang. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui apa itu cinta. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada, oleh karena hatimu yang gembira membuat lidahmu bungkam. Itu jawaban dari Robiah Al-Adawiyah. Kalau aku bisa simpulin sih dari jawaban Robiah Al-Adawiyah ini, cinta itu menurut beliau itu sulit untuk dijelasin karena cinta itu berisi perasaan kerinduan yang mendalam kepada sosok yang dicintai. Dan Robiah Al-Adawiyah ini mencintai sosok, yakni Tuhan kita, Ilahi Robbi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak Robiah Al-Adawiyah ini ngenalin cinta ilahi, memperkenalkan cinta ilahi dalam perspektif tasawuf, beliau menjadikan cinta ilahi ini sebagai objek utama puisi. Dan ada salah satu puisi yang menurutku indah banget, dan ini menggambarkan siapa sosok Robiah Al-Adawiyah ini. Puisinya berisi kayak gini. Tuhanku,
Tenggelamkan diriku ke dalam samudra keikhlasan mencintaimu, sehingga tidak ada sesuatu yang menyibukkanku kecuali berzikir kepadamu. Aduh, kena banget gak sih? Dari puisi itu kita tahu siapa Robi'ah al-Adawiyah. Kecintaan Robi'ah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari puisi itu kayak begitu mendalam, sampai mendarah daging di dirinya. Seakan-akan kayak tidak ada tempat lagi gitu bagi yang lain, bagi seseorang yang lain di hatinya, di hati beliau Robi'ah al-Adawiyah. Bahkan sampai Robi'ah al-Adawiyah ini tidak menikah gara-gara saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah konsep kesempurnaan cinta yang aku maksud dalam perspektif tasawuf. Begitu, teman-teman. Lalu pasti terbesit di benak kalian pertanyaan gitu. Apakah kita bisa seperti Robi'ah al-Adawiyah ini? Jawabannya, kalau kalian tanya orang-orang, pasti jawabannya sulit. Bisa sih, tapi sulit. Kenapa? Gini. Kita sendiri aja lihat orang cakep liwat, cuman seliver doang gitu. Udah pasti ada benih-benih cinta. Cakep banget sih, kayak gitu gak sih? Kayak aduh orang ini, aduh kayak gitu gak sih? Kayak ada udah timbul benih-benih cinta di hati kalian. Nah, ini kita mencintai sosok yang sosoknya aja tidak tampak, kecuali nanti di akhirat. Di hari kiamat nanti kita akan diperlihatkan sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita nunggu kiamat dulu baru muncul benih-benih cinta kepada Allah? Ya enggak lah. Gini. Buat kalian yang LDR, sulit enggak sih mencintai seseorang yang jauh di mata? Sulit kan? Meskipun aku belum ngerasain dan aku gak mau ngerasain itu, jujur. Nah, dari konsep realita tentang cinta itu, seperti kita itu kayak mustahil untuk bisa mencintai Allah seutuhnya, mencintai Allah seperti Robi'ah al-Adawiyah ini. Karena seseorang yang bisa mencintai derajat cintanya seperti Robi'ah al-Adawiyah itu harus melewati kayak tahapan-tahapan. Dalam ilmu tasawuf itu ada tahapan-tahapannya gitu. Namanya tingkatan makomat. Nah, tingkatan makomat ini ada taubat, zuhud, sabar, fakir. Kalian harus tawaduk dulu, harus takwa, tawakal, ridho, harus mahabbah, harus makrifat. Dan kalian sanggup untuk menjalani itu. Pasti sanggup, pasti bisa. Cuman pasti ada aja godaannya. Pasti ada aja godaan dari setan gitu kan, pasti, karena kita manusia biasa. Tapi meskipun kita tidak bisa mencapai derajat kecintaan kita seperti cintanya Robi'ah al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa loh ambil sisi pelajaran dari konsep mahabbah Robi'ah al-Adawiyah ini, dimana kita itu harus cinta kepada Allah itu tidak ada rasa pamrih atau mengharapkan sesuatu. Bahkan kita itu harus meminimalisir cinta kepada Allah karena mengharapkan ganjaran, karena mengharapkan surganya Allah semata, agar kita terbebas dari hukuman api neraka. Itu kita harus meminimalisir rasa cinta kita kepada Allah seperti itu. Kita itu harus murni, benar-benar cinta Allah tanpa ada rasa pamrih, tanpa mengharap sesuatu. Bahkan kita tidak boleh cinta karena Allah, karena pengen riya, pengen dipuji orang. Itu kita gak boleh kayak gitu. Dan kita bisa memulai bagaimana cara kita cinta kepada Allah itu sesempurna mungkin dengan hal-hal kecil, seperti saat kita beribadah, sholat atau puasa, kita harus benar-benar niat lillahi ta'ala tanpa ada sedikit pun unsur riya atau pamrih gitu. Kita juga bisa
berniat melakukan ibadah itu benar-benar karena kita cinta kepada Allah. Kita ibadah karena kita cinta kepada Allah, seperti itu. Selain itu kita juga bisa loh memulai hal-hal kecil itu dengan selalu bersyukur meskipun keadaan apapun. Meskipun kita udah sumpek, udah suntuk dengan masalah-masalah dunia, kita harus selalu bersyukur dengan hal itu, karena kita nggak tahu masalah-masalah itu mungkin kedepannya masalah itu akan jadi sesuatu yang membahagiakan kita nggak tahu itu. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dari beberapa hal kecil itu pasti sedikit demi sedikit di hati kita itu akan muncul, akan timbul makna kesempurnaan cinta sesungguhnya kepada Allah. Nah, aku jamin pasti dengan munculnya di hati kita makna kesempurnaan cinta kepada Allah, maka hidup kalian, hidup aku, hidup kita itu pasti akan ada rasa kebahagiaan, ada rasa syukur, rasa kesenangan, rasa cinta kepada Allah yang sesungguhnya, dan hidup kita itu akan selalu berwarna, akan selalu penuh dengan hikmah, seperti itu. Oke, karena udah cukup panjang podcast ini, sampailah kita di akhir podcast. Sebelum penutup podcast ini, aku ada satu quotes. Ini gak tahu ya, ini satu quotes, satu puisi. Aku asal comot aja di Google, dan ini udah melalui beberapa seleksi. Nggak sih, ini aku nyomot puisinya karena ngejelek banget gitu. Puisinya berisi kayak gini. Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya, nikmat dan anugerahnya yang diberikan. Sudah cukup untuk menggerakkan hatiku untuk menyembahnya. Aduh, semoga dengan podcast ini kalian bisa sadar seperti halnya nama podcast ini, yakni podcast Sadare. Thanks for listening everyone. Terima kasih udah nyempetin, udah mau dengerin podcast ini. Semoga bermanfaat. Ingat, undur makola walatan durman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Ambil baiknya saja, buang yang jeleknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak gini. Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya, nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup untuk menggerakkan hatiku untuk menyembahnya. Terima kasih untuk teman-teman. Aku jadiin quotes ini, podcast ini sebagai penutup. Aku jadiin quotes ini atau puisi ini sebagai penutup podcast kali ini. Thanks for listening everyone. Terima kasih udah dengerin podcast Sadara ini, dan semoga bisa bermanfaat. Ingat, salah satu pepatah, salah satu hadis, undur makola walatan durman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang dibicarakan. Ambil saja hikmahnya, jangan diambil yang jelek ya. Mater, thank you semua. Terima kasih untuk semua. Thanks for listening everyone. Terima kasih udah dengerin podcastku yang pertama ini, podcast Sadare. Semoga kalian bisa sadar setelah mendengarkan podcast ini, dan semoga bermanfaat. Ingat, undur makola walatan durman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang dibicarakan. Ambil baiknya saja, jangan diambil yang jeleknya. Matur thank you untuk semua. Terima kasih udah berkenan untuk mendengarkan podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.